Hai sayang, selamat pagi. How are you today? Happy banget ya, thank you for growing so beautiful. You look so good today. Halo sahabat Tani, salam jagat Tani. Nama saya Dominic Alexandra. Selamat datang di Semai. Semai itu ya seperti layaknya menyemai. Ya menyemai kan dalam pertanian kan kita tahu ya menyemai ya istilahnya sowing lah gitu. Nah arti semai sendiri kenapa I-nya 2? Karena dia itu kalau secara Feng Shui artinya daya hidup, life forces. Jadi life forces itself memberi arti yang sangat dalam ya gitu. Istilah letak kehidupan tuh bermula dari situ. Nah, kenapa namanya semai? Jadi kita ambil dari filosofi itu. Lalu semai sendiri itu kita mempunyai filosofi bahwa mengangkat nama petani. Jadi kalau slogan kita dibilangnya gini, run by the farmers who wears Valentino. Jadi kenapa aku angkat itu slogan kita? Karena menurut saya tuh jadi petani itu sesuatu yang sangat keren banget. Petani itu apa ya seharusnya tuh sangat-sangat dihargai. Tapi tidak begitu adanya terkadang. Jadi orang sering banget melihat sebelah mata. Sedangkan menurut saya menjadi petani itu tuh luar biasa, apa ya, noble gitu, sesuatu yang sangat-sangat mulia dan seharusnya tuh sangat-sangat diangkat, apalagi untuk generasi kita dengan next generation. Ketika slogan itu menjadi yang hits, itu akan menjadi pertanyaan buat orang-orang. Karena gini ya, buat saya sendiri memegang tanah itu membuat dekat dengan alam ya gitu. Jadi saya nggak pernah takut untuk kotor. Jadi kalau misalnya rata-rata cewek itu kan takut dengan cacing, ulet gitu. Buat saya sih enggak. Mungkin buat saya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat terbiasa ya. Jadi waktu pertama kali saya decide untuk menjadi petani itu, saya berawal menjadi petani bunga sebelum menjadi petani sayuran. Nah, awalnya itu saya benar-benar belajar sendiri aja karena nggak ada latar belakang di pertanian. Lalu saya belajar melalui YouTube, lalu saya mengambil kelas-kelas yang belajar untuk bertanam dan bercocok tanam. Di sini kan saya bercocok tanam juga bukan cuma sayur, saya belajar juga untuk menjadi petani bunga. Tapi petani bunga waktu itu saya juga teknik saya yang saya ambil adalah organik. Jadi metode yang saya banyak lakukan ini adalah natural waste. Saya jadi petani bunga, kebetulan di Bandung itu saya tidak berlangsung dengan baik, ya bleeding lah ya gitu. Lalu kita decided untuk stop. Lalu setelah menjadi pertanyaan berikut saya adalah apa ya yang bikin bisnis tapi bisa dilakukan di rumah gitu. Lalu saya melihat opportunity ini adalah menjadi petani microgreens awalnya. Dari situ menjadi petani microgreens, lalu saya konsumsi juga sendiri kebutuhannya buat saya dulu dan keluarga, lalu saya melihat result di situ. Itu sih awalnya. Banyak kalau kita ngeliat di Google itu kan belum tentu semuanya betul, tapi saya patokannya dengan medical medium. Nah, medical medium itu dia salah satu istilahnya orang yang dipercayakan oleh Tuhan lah gitu untuk memberitakan tentang sayuran-sayuran apa aja sih dari buah, sayur, kebutuhannya apa sih. Nah, kebetulan tahun 2018 ketika saya sudah menjalankan ini sebagai petani, saya itu ya mendapat challenge
kehidupan lah. Saya sakit, saya itu udah chronic illness, saya ada tumor di sini, dan tumornya itu ya bisa dibilang ya bisa nyebrang lah, itu menjadi kanker atau nggak bisa menjadi yang lebih berat gitu. Nah, tumor saya itu bisa dibilang jinak, menjadi pencetus saya menjadi petani gitu loh. Oh ternyata kalau kita di luaran itu kan kita nggak tahu pemupukannya seperti apa, how to grow your own foodnya seperti apa, penanganannya juga seperti apa, apakah dia ada tambahan misalnya supaya umurnya lebih lama gitu, jadi dia memakai pupuk-pupuk yang lain atau nggak dia sejenis kayak pengawet gitu kan, itu mempengaruhi kesehatan juga kan. Nah dari situ saya bilang gitu, hasil dokternya ini harus minum obat lah, sekian lah, berat lah. Sedangkan saya tuh kebetulan orangnya tipenya alergi obat. Ya bertentangan banget kan. Jadi saya tuh kayak, ini gimana ya caranya ya gitu. Saya udah alergi obat, tapi di sini saya harus minum obat yang waktu itu dokternya bilang harus minum obat itu dalam waktu jangka yang sangat lama gitu. Waktu kan itu berarti conflicting ya sama saya gitu. Oke deh gitu, kalau memang umur saya memang harus di sini, setidaknya saya melakukan yang terbaik aja deh menurut hati saya gitu. Jadi saya nggak mau minum obat, saya minum jus seledri tuh, jus seledri saya minum seliter setiap pagi, lalu saya konsumsi sayuran-sayuran aja setiap hari. Sebisa mungkin kita bisa natural. Banyak orang bilang kan, tapi Mbak, hidroponik itu nggak bisa natural. Betul, kita masih ada campurannya. Tapi kita free 100% dari pesticide, kita nggak ada pesticide sama sekali. Dan kita pemakaian fertilasi itu campurannya memang ada di AB mix aja. Tapi AB mix kita pun kita pakainya sebisa mungkin sedikit sekali dengan kita campuran dengan pupuk organik cair yang lain. Jadi kita di sini sebisa mungkin ya kalau bisa natural, natural lah Mas gitu. Nah, tapi saya tuh bener-bener makan sayuran saya itu dengan kuantitas yang sangat saya perlukan ya oleh tubuh gitu ya. Saya bisa dibilang vegetarian sama vegan nggak pada saat itu. Jadi 80% itu saya plant based. Saya lakukan selama 100 hari, saya melakukan meditasi juga, saya juga memaafkan diri, saya menerima lah itunya, saya ikhlas lah gitu. Tapi saya 100 hari kemudian saya biopsi ulang dan USG ulang dan cek inflamasi saya hilang, termasuk tumor saya kempes total. Dan setelah dilakukan cek itu udah nggak ada trace apapun lagi di tubuh saya. Artinya kan saya bilang, oh wow, ternyata dengan saya ikhlas dan saya menerima diri saya gitu pada saat itu saya sakit, lalu dengan sayuran-sayuran saya yang saya tanam sendiri ini bisa menyembuhkan diri saya. Nah di situ saya makin tambah yakin tuh saya menjadi petani, tambah research lagi gitu. Oh sayuran ini sembuhnya karena apa ya? Patokan saya memang medical medium sih Mas. Nanti Mas bisa lihat ada di medical medium, ada di buku, dia juga ada di YouTube, dia juga ada di Instagram. Nah, medical medium ini dia bilang untuk beberapa sayuran dan buah bagusnya untuk penyakit apa gitu. Jadi saya belajar di situ bahwa ternyata kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu banyak yang kita nggak tahu. Salah satunya ini, misalnya sayuran ini berguna seperti apa, buah ini berguna seperti apa. Lalu saya melakukan itu dengan sangat disiplin. Dengan kedisiplinan tinggi itu terjadwal makannya. Lalu saya juga benar-benar sangat-sangat apa ya? Saya tuh sangat idealis untuk sayuran saya Mas gitu. Karena saya memang fokusnya kan untuk menyembuhkan diri saya pada saat itu ya. Apa yang saya sudah patokan pada saat itu, value-nya saya tidak pernah rubah. Artinya siapapun yang makan sayuran saya mendapat benefit yang sama. Kita dari awal memang tekniknya agak beda. Kalau saya benar-benar bilang, waktu itu ada juga profesor namanya Masaru Emoto, dia orang Jepang, kebetulan beliau sudah meninggal. Dia researchnya di air. Researchnya di air itu, air yang didoakan, air yang dikasih cinta. Itu dia secara air tuh, apa namanya, kromosomnya dengan kalau difoto dia menjadi kristal. Tapi kalau air yang dibacain kasar atau apa, dia pecah. Nah lalu saya melakukan treatment yang sama dengan sayuran-sayuran saya. Jadi setiap pagi saya melakukan afirmasi yang baik. Saya bilang kalau saya sayang sama mereka, saya cinta sama mereka. Pada saat waktu itu tempat saya kan kecil, kan tempat saya kalau sekarang ini gede ya. Saya diajak ngobrol, jadi saya membuat afirmasi-afirmasi yang baik. Selain itu, saya juga melakukan pakai musik. Musiknya tuh ada musik grow plant sama musik hertz-nya berbeda. Jadi kita melakukan 3 treatmentnya. Dari afirmasi saya sendiri yang nanem, lalu kita pakai classical music juga, lalu pakai grow music juga gitu. Jadi memang kita memang fokus ini. Idealistik saya itu sangat tinggi, memang membuat sayur itu menjadi sehat gitu. Sehatnya tuh bukan dari sehat kasih sayang juga kita,
Dan slogan kedua kita adalah we grown with love and great music. Jadi itu tuh slogan kita yang kedua. Jadi kita punya slogan yang pertama Run by the Farmers for Valentino. Lalu slogan kita yang kedua adalah grown with love and music. Gitu. Nah, of course keluarga inti saya mengkonsumsi ini, termasuk anak saya dan saya juga gitu. Dan akhirnya anak saya itu menjadi anak yang sangat aware untuk makan sayur. Jadi dia dari umur 2 tahun, dia juga sama-sama sama saya sampai sekarang minum jus seledri setiap hari, makan saladnya juga bisa dibilang sangat disiplin. Jadi kalau kita makan ke restoran dia langsung bilang salad dulu baru makan gitu. Jadi konsep yang diterima di otaknya dia dari kecil memang dia pikir bahwa sayur itu adalah sesuatu yang sangat menyehatkan. Nah ini adalah fokus saya untuk generasi berikutnya, Mas. Jadi saya cuma bukan sebagai petani aja. Saya memang berfokus untuk kesehatan pertamanya, lalu kedua saya berfokus untuk generasi berikutnya, lalu inti saya yang ketiga adalah bagaimana membantu ketahanan pangan di Indonesia. Karena menurut saya teknologi itu bisa sangat dikawinkan dengan tradisional.